Sotihotu Namo Buddhaya. Halo siswa-siswi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan tiratana para dewa bodhisattva. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang masa pembabaran Dhamma kedua, yang dimana dimulai dari tahun ke-7 setelah Buddha mencapai penerangan sempurna. Tahun ke-7 setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, yaitu pada tahun 582 sebelum Masehi, di mana ketika itu Buddha memberikan khotbah kepada ibunya, Ratu Mahamaya, yang ketika itu terlahir sebagai seorang dewa yang bernama Dewa Santusita. Judul khotbah itu saat ini kita kenal dengan Abhidhamma-Pitaka, di mana ketika setelah Buddha membabarkan khotbah tersebut, Ratu Mahamaya mencapai tataran kesucian Sotapanna. Peristiwa lain yang juga terjadi pada tahun ke-7 setelah Buddha mencapai penerangan sempurna adalah di mana seorang wanita bernama Cinca Manawika yang berasal dari Savatthi memfitnah Buddha, yang ketika itu Buddha berada di Wihara Jetavana. Fitnahan tersebut adalah di mana wanita yang bernama Cinca mengaku sedang hamil dengan cara melilitkan beberapa batang kayu dan bantal ke dalam perutnya. Jadi seolah-olah terlihat seperti wanita yang sedang hamil. Kita lanjutkan tahun ke-8 Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, yaitu tahun 581 sebelum Masehi. Pada tahun ini, Buddha berdiam di hutan Vesakala di dekat Sumsumara Giri. Peristiwa yang terjadi pada tahun ini adalah di mana ketika itu, Pangeran Bodhi mengundang Buddha ke Kokanada untuk menerima dana makanan, dan ketika itu Buddha membabarkan khotbah kepada Pangeran Bodhi dengan judul khotbah adalah Bodhi Raja Kumara Sutta. Tahun ke-9, 580 sebelum Masehi. Ketika itu Buddha berdiam di Wihara Gosita di Kosambi, Wamsa. Peristiwa yang terjadi pada tahun ke-9 ini adalah seorang wanita yang bernama Magandia membalas dendam kepada Buddha karena Buddha sempat menolak beliau sebagai seorang istri. Pada tahun ke-10 setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, yaitu di tahun 579 sebelum Masehi, di mana ketika itu Buddha berdiam di sebuah hutan kecil Rakita di dekat desa Parileyaka Wamsa. Peristiwa utama yang terjadi di tahun ini adalah adanya sengketa berkepanjangan di antara para biku yang di Kosambi. Buddha memutuskan untuk menyendiri di hutan Rakita dan ditemani oleh gajah Parileyaka. Akhir dari sengketa para biku. Akhirnya para biku tersebut datang menjumpai Buddha untuk meminta maaf atas kejadian yang terjadi di antara mereka. Tahun ke-11, 587 sebelum Masehi. Buddha berdiam di Wihara Dakinagiri, dan kejadian penting yang terjadi di tahun ini adalah di mana Buddha menerima Brahmin Kasi Baradwaja dari desa Ekanala sebagai siswa. Dilanjutkan menuju Kusinara, Kamadama di negeri Kuru, dan membabarkan khotbah panjang tentang perhatian penuh atau Mahasati-Patana Sutta dan khotbah panjang tentang penyebab atau Mahanidana Sutta. Tahun ke-12, 577 sebelum Masehi, Buddha berdiam di Werana, Pancala, dan membabarkan Dhamma di sana. Ketika itu, Buddha memenuhi undangan seorang Brahmin di Weranja untuk melewatkan kediaman musim hujan di tempat tersebut. Sayangnya, ketika itu terjadi bencana kelaparan sehingga Buddha dan para siswanya hanya memperoleh makanan mentah yang biasa diberikan kepada kuda yang dipersembahkan oleh kelompok pedagang kuda. Tahun ketiga
setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, 576 sebelum Masehi. Buddha berdiam di Bukit Cadas, Calika, Ceti. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah ketika itu Buddha menerima orang-orang penting sebagai siswanya. Mereka beralih keyakinan menjadi siswa Buddha, dan di mana orang-orang tersebut adalah seorang hartawan yang bernama Mandaka beserta istrinya, yaitu Canda Paduma. Kemudian putranya yaitu Dananjaya, menantunya yang bernama Sumana Devi, dan cucunya yang berumur 7 tahun bernama Wisaka, serta pembantunya yang bernama Punya. Di tahun ini, Buddha juga membabarkan khotbah besar, nasihat kepada Rahula yang kita kenal dengan Maharahula Wada Sutta. Tahun ke-14, 575. Pada tahun ini, Buddha berdiam di Wihara Jetawana Sawati Kosala. Beberapa peristiwa yang terjadi adalah di mana Buddha menerima penahbisan Rahula sebagai biku, dan ketika itu Buddha memberikan khotbah kecil singkat kepada Rahula yang dikenal dengan Cula Rahula Sutta. Dan ada juga khotbah mengenai Bukit Semut atau Wamika Sutta dan Suci Loma Sutta. Pada tahun ke-15 setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, 574 sebelum Masehi. Ketika itu Buddha berdiam di Wihara Nigroda, Kapilawatu. Peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah di mana Raja Supabuddha wafat atau meninggal dunia. Tahun ke-16 setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, 573 sebelum Masehi. Pada tahun ini Buddha berdiam di Cetya Agalawa, di kota Alawi, di antara kota Sawati dan Rajagaha. Peristiwa penting yang terjadi di tahun ini adalah di mana Buddha menyelamatkan Alawaka, yang juga dikenal dengan nama Hataka. Tahun ke-17 setelah Buddha mencapai penerangan sempurna, 572 sebelum Masehi. Pada tahun ini, Buddha berdiam di hutan bambu Weluwanarama di dekat Rajagaha Magadha. Beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun ini adalah di mana Buddha mengajarkan khotbah kemenangan atau Wijaya Sutta dan khotbah nasihat kepada Sigala tentang 6 penjuru arah yang kita kenal dengan Sigalowada Sutta. Tahun ke-18 sampai ke-19, 571 sampai 570 sebelum Masehi. Ketika itu Buddha berdiam di Bukit Batu Cadas Calika Ceti. Peristiwa yang terjadi di tahun ini adalah di mana Buddha memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun dan ayahnya dari kota Alavi. Peristiwa lain, Buddha juga menerima Kukutamita, sang pemburu dan keluarganya sebagai salah satu dari pengikut Buddha. Sekian penjelasan kali ini. Anumodana atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.